Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 921 sampai bab 930. Saat ratapan sirene ambulans terdengar di kejauhan, Mindy mendapati dirinya perlahan kehilangan kesadaran. Sanderson. Sementara itu, seorang pemuda yang duduk di dalam kereta ekspres tiba-tiba mencengkeram dadanya sambil bergidik. Apa yang salah, tanya seorang gadis yang duduk di dekatnya karena khawatir. Tidak apa, tiba-tiba hatiku terasa sesak. Perasaan itu sudah hilang sekarang. Aneh sekali, jawab pria itu dengan senyum masam di wajahnya. Dia kemudian berbalik untuk melihat gadis itu sebelum berkata, omong-omong, di sini, kamu dapat memiliki ini. Setelah kamu menetap di Maybury dan mendapatkan pekerjaan di sana, bersama dengan uang di kartu ini, kamu seharusnya bisa hidup dengan mudah selama sisa hidupmu. Saat dia mengatakan itu, dia menyerahkan kartu bank kepada gadis itu. Aku tidak bisa menerima ini, geral. Selama saya berhasil mendapatkan pekerjaan, hidup saya akan cukup mudah diatur. Anda, di sisi lain, pasti membutuhkan uang lebih dari saya. Jawab gadis itu sambil segera mengembalikan kartu itu kepada geral. Jelas bahwa gadis itu tidak lain adalah Naomi. Dia benar, geral. Anda tidak hanya membutuhkannya lebih dari kami, tetapi kamilah yang seharusnya memberi Anda uang. Lagi pula, kamu menyembuhkanku bahkan tanpa meminta imbalan apapun. Tambah Ibu Naomi, sejujurnya baik-baik saja. Lagi pula, aku tidak akan menggunakan banyak uang mulai sekarang. Aku sudah melakukan terlalu banyak hal. Haha, jawab geral dengan senyum pahit di wajahnya. Kenapa kamu mengatakan hal seperti itu, geral? Sebenarnya, Anda bahkan belum memberi tahu saya cerita lengkap mengapa Anda tidak lagi ada hubungannya dengan keluarga Crawford. Kata Naomi. Ada nada khawatir dalam suaranya. Sejujurnya saat ini, lebih baik kamu tidak tahu, Naomi. Seperti yang mereka katakan, ketidaktahuan adalah kebahagiaan. Jawab geral sambil menepuk kepalanya dengan lembut. Geral sekarang kembali ke Maybury karena dia ingin mengunjungi seorang teman lama. Namun, itu bukan satu-satunya golnya di sana. Dia punya rencana lain begitu dia sampai di sana. Mengenai kartu bank, sejujurnya itu lebih menjadi beban baginya saat ini. Saat dia memikirkannya, dia merasa bahwa hidup benar-benar menarik. Lagi pula, sebelum semua ini terjadi, dia juga naik kereta api ke kota Maybury. Saat itu, dia berasumsi bahwa dia akan dapat menghadapi kehidupan universitasnya dengan sikap baru. Bahwa dia tidak perlu lagi hidup dengan harga diri yang mengerikan seperti yang dia alami selama sekolah menengah dan atas karena dia sangat miskin. Namun, hal-hal hampir tidak berubah sama sekali. Ternyata, selama dia miskin, segalanya tidak akan pernah berubah untuknya. Atau setidaknya itulah kesimpulan dari masa lalunya. Diri masa lalunya mendambakan kekayaan. Selama dia kaya, dia akan bisa memiliki kehidupan yang layak. Dan bahkan mungkin disanjung oleh mereka yang lebih miskin darinya. Namun, ketika dia benar-benar mewarisi uang itu, geral tua menemukan bahwa dia tidak benar-benar menikmati memamerkan kekayaannya sebanyak yang dia pikirkan. Justru sebaliknya, setelah mengetahui bahwa dia sudah memiliki semua kekayaan di dunia, keinginannya untuk terkenal menghilang begitu saja. Sebaliknya, dia ingin menjalani kehidupan yang sederhana dan sederhana. Setelah mengenal Mila, tujuan akhirnya adalah menikah dengannya dan mungkin memiliki satu atau dua anak. Lebih disukai laki-laki dan perempuan. Kehidupan idealnya adalah kehidupan yang riang. Dan kehidupan di mana dia dapat bersantai di pelukan Mila setiap hari sampai mereka akhirnya meninggal. Sebuah mimpi yang benar-benar ada. Sekarang Mila masih hilang. Kekayaan tidak berarti apa-apa baginya. Dia hanya kehilangan semua keinginan untuk memiliki uang lagi. Kau sudah berubah, geral, kata Naomi tiba-tiba. Bagaimana? Yah, aku tidak bisa menebaknya.
Tapi dari saat aku bertemu denganmu lagi setelah sekian lama, aku sudah bisa mengatakan bahwa kamu sangat berbeda dibandingkan dengan Geralt yang dulu ku kenal. Satu hal yang belum berubah, bagaimanapun, adalah kebaikan Anda terhadap saya. Bahkan setelah sekian lama, kamu masih memperlakukanku dengan sangat baik. Tapi tentu saja, kamu adalah teman baikku. Karena kamu masih melihatku sebagai teman. Maka tolong, Geralt, tolong bagikan pemikiranmu denganku kapanpun kamu merasa bermasalah. Aku tahu ada banyak hal di pikiranmu saat ini. Dan aku juga sadar bahwa kamu bukan lagi pewaris kaya yang dulu. Sial, aku merasa begitu kau kembali ke Maybury kali ini, perubahan besar akan segera terjadi. Terlepas dari semua itu, aku ingin kau tahu bahwa apapun yang terjadi, kau akan selalu menjadi sahabatku. Saya tidak akan mencampuri apa yang Anda rencanakan lebih jauh. Tetapi harap diingat bahwa saya adalah seseorang yang dapat Anda ajak berbagi masalah, kata Naomi. Setelah mengatakan itu, dia meletakkan kartu bank ke tangan Geralt sekali lagi sebelum menambahkan. Itulah sebabnya aku tidak bisa menerima uang itu. Tahan, siapa tahu kamu bisa comeback di Maybury City. Saya bisa menjadi asisten Anda. Anda tahu, Naomi. Percayalah ketika aku mengatakan aku benar-benar tidak membutuhkan uang ini. Sejujurnya, aku bahkan tidak tahu apakah aku akan memiliki kesempatan untuk kembali ke sini di masa depan setelah aku selesai dengan apa yang telah aku lakukan. Berangkat untuk dilakukan, jawab Geralt dengan senyum halus. Apa? Bagaimana apanya? Apa sebenarnya yang kamu rencanakan? Tanya Naomi putus asa, mendiamkannya perlahan. Dia kemudian berkata, maaf, tapi aku takut kamu akan ketakutan setelah mendengarnya. Kamu bilang kamu tidak akan mengorek lebih jauh, bukan? Meskipun dia benar-benar ingin bertanya lebih banyak, dia tetap diam pada akhirnya. Tahu betul bahwa dia tidak akan mendapatkan jawaban apapun. Tidak lama sebelum mereka tiba di stasiun Maybury, setelah diam-diam menyelipkan kartu bank ke sakunya, Geralt memanggil taksi untuknya. Dia tidak khawatir dia tidak bisa menggunakannya karena dia sudah tahu apa kata sandinya. Bahkan sejak mereka masih di universitas. Kata sandi itu sendiri hanyalah tanggal lahirnya. Apakah kamu tidak ikut dengan kami, Geralt? Tanya Naomi sambil menurunkan kaca jendela taksi. Aku akan sendiri dari sini. Selamat tinggal, Naomi, jawab Geralt dengan lambaian saat taksi mulai melaju. Sambil menjulurkan kepalanya keluar jendela, Naomi kemudian berteriak, Geralt, tolong, saya tidak peduli jika kita akhirnya memiliki banyak uang atau tidak. Mari kita tetap bersama dan menikah. Kami akan mencari pekerjaan bersama di kota Maybury dan dari sana, kami akan dapat menghidupi diri sendiri dengan baik di masa depan. Saya yakin itu. Jika Maybury tidak sesuai dengan keinginanmu, maka, mari kita tinggal di pedesaan. Kita akan mendapatkan tempat kecil kita sendiri. Tenanglah. Lalu jalani sisa hidup kita dengan biasa dan nyaman. Apakah Anda mendengar semua ini? Apa itu? Aku tidak bisa mendengarmu. Apapun itu. Bepergianlah dengan aman dan ingatlah untuk hidup dengan baik. Teriak Geralt sebagai balasannya sambil melambaikan tangannya. Aku berkata, mengapa kita berdua tidak menikah? Tidak bisakah kita? Saya tidak keberatan sama sekali. Pak, tolong hentikan mobilnya. Teriak Naomi cemas ketika dia menyadari bahwa Geralt tidak bisa mendengar apa yang dia katakan. Namun, tidak peduli berapa banyak dia memohon, pengemudi tidak akan menghentikan mobil. Mengambil napas dalam-dalam, sopir taksi mengetuk uang di sakunya yang diberikan Geralt kepadanya sebelum menginjak pedal gas. Bahkan setelah taksi itu tidak lagi terlihat, Geralt merasa sulit untuk berhenti melambai. Tentu saja dia telah mendengarnya. Dia telah mendengar setiap kata yang dia katakan dengan sangat jelas. Meskipun kehidupan normal sejujurnya adalah apa yang selalu dia dambakan setelah menjadi kaya, dia tahu dia tidak akan bisa mencapainya. Tidak sampai dia menemukan Mila lagi. Selama dia tetap hilang, dia sama sekali tidak berniat memulai babak baru dalam hidupnya. Meskipun dia sangat menyadari hal itu, mengapa dia merasa sangat enggan untuk berpisah dengan Naomi kali ini? Memikirkannya sebentar, dia menyadari bahwa itu pasti karena dia cukup yakin bahwa dia tidak akan pernah bisa melihatnya lagi. Sambil menggelengkan kepalanya, dia mengenakan topeng dan topi sebelum memanggil taksi lain.
Kemana? Tanya sopir taksi kepada pria yang mengenakan sweater hitam yang sebagian besar wajahnya tertutup. Ke rumah sakit, jawab Gerald segera. Tiba tak lama setelah itu, Gerald melihat melalui jendela kaca bangsal Felicity. Terlampir pada ventilator. Gadis yang berbaring di tempat tidur memiliki kulit yang sangat pucat. Saat dia terus menatapnya, Gerald mengingat betapa bersemangatnya gadis itu dulu. Kalau saja dia tidak bertemu dengannya, dia mungkin masih menjalani kehidupan yang baik sekarang. Bagaimanapun, dia adalah wanita cantik alami yang pasti bisa menjadi selebriti internet terkenal di dunia dengan mudah. Segalanya bisa menjadi jauh berbeda. Dia bisa menjalani hidupnya dengan bahagia. Namun di sini dia berada di rumah sakit. Sayuran lengkap setelah dilempar dari gedung. Yang terburuk adalah, dia hanya dalam keadaan seperti itu karena dia berusaha menemukannya. Gerald hanya bisa membayangkan bagaimana perasaannya saat mencarinya di hari semua ini terjadi. Betapa khawatirnya dia dan Naomi saat mereka menunggu di lobi hotel itu. Memikirkan bahwa secercah harapan mereka akan berakhir menjadi kemalangan terbesar Felicity. Jet benar-benar orang yang kejam. Dalam keadaan hancur, Gerald hanya bisa menekan tangannya dengan keras ke pintu bangsal saat dia mencoba menenangkan diri. Dia menerapkan begitu banyak kekuatan sehingga dia yakin bahkan sidik jarinya sudah tercetak jauh di pintu kayu pada saat ini. Hei, kau orang yang aneh. Kau tahu itu. Apakah Anda berencana untuk pergi atau bukan? Anda memblokir pintu masuk, kata suara marah pada saat itu. Berbalik untuk melihat siapa yang mengatakan itu. Gerald melihat seorang perawat yang marah dengan nampan di tangannya. Meskipun dia mengenakan topeng, perawat itu dapat dengan jelas melihat semua emosi kuat yang tercermin di matanya yang berkaca-kaca. Dia sangat terkejut melihat itu. Sampai dia hampir menjatuhkan nampannya saat dia melihat pria itu menghapus air matanya. Ini. Ambil ini dan dengarkan baik-baik. Kertas ini berisi petunjuk akupuntur sangat spesifik serta sebuah resep herbal. Setelah Anda dan dokter sepenuhnya memahami metode ini, gunakan untuk menyelamatkan nyawa gadis ini. Kata Gerald sambil meletakkan resep di nampan perawat. Setelah mengatakan itu, dia hanya memasukkan kedua tangannya ke sakunya sebelum berjalan pergi. Tepat ketika dia tiba di lobi hotel, seorang gadis yang kebetulan berlari ke arahnya tampak kehilangan keseimbangan saat pergelangan kakinya terkilir. Sebelum dia bahkan bisa menyentuh tanah, bagaimanapun, dalam satu gerakan cepat, Gerald berhasil menangkapnya. Ya Tuhan, itu adalah panggilan yang sangat dekat. Terima kasih, tampan. Berterima kasih pada gadis itu sambil segera merapikan rambutnya yang berantakan setelah ditolong oleh Gerald. Melihatnya, bagaimanapun, dia tidak bisa menahan perasaan bahwa pria yang baru saja menyelamatkannya dari dunia kesakitan merasa sedikit aneh. Meskipun dia terlihat cukup misterius dengan topeng dan topinya, tatapannya terasa asing sekaligus asing. Selanjutnya, pemuda itu hanya menjawab dengan anggukan alih-alih mengatakan apapun. Saat dia bertanya-tanya apakah dia pernah melihatnya sebelumnya, Gerald sendiri tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya lebih lama. Lagi pula, dia tahu siapa dia. Bisakah kita mungkin berkenalan? Tanya gadis itu sambil tersenyum. Sebagai tanggapan, Gerald menggelengkan kepalanya. Begitu, ya. Bagaimanapun juga, terima kasih telah mematahkan kejatuhanku. Jawab gadis itu sambil tertawa. Bagaimana hasilnya, Leila? Tanya seseorang yang agak tampan yang mengenakan setelan jas saat dia berjalan ke arah mereka. Oh, pemeriksaan fisik. Saya sudah menyelesaikannya tentu saja. Ngomong-ngomong, dapatkan ini. Aku baru saja akan pergi mencarimu ketika aku hampir tersandung. Kata gadis-gadis itu sambil bergandengan tangan dengan pria itu dengan lebih dekat. Jika kamu benar-benar berakhir tersandung dan melukai dirimu sendiri, bagaimana aku akan mulai menjelaskan semuanya kepada Paman Jung? Jawab pria itu sambil tertawa. Gadis itu, tentu saja, tidak lain adalah Leila. Oh, benar, ini dia pria tampan yang menyelamatkanku. Tambah Leila sambil menatap Gerald. Kenapa terima kasih, saudaraku? Saya dokter yang bertanggung jawab atas rumah sakit ini. Jadi beritahu saya jika ada yang bisa saya bantu. Jawab pacar Leila sambil mengangguk ke arah Gerald sambil tersenyum. Mendengar itu, Gerald hanya menggelengkan kepalanya sebelum pergi. Namun,
Dia tidak bisa tidak mengingat bagaimana Leila dulu sebelum semua ini terjadi. Untuk berpikir bahwa dia dulu menyukainya ketika dia jauh lebih muda. Bagaimanapun, anak malang seperti dia saat itu selalu berpikir bahwa dia adalah yang paling cantik dari mereka semua. Dia selalu berpakaian sangat bagus saat itu juga. Meskipun mereka berbagi hubungan yang agak ambigu di tahun-tahun berikutnya. Setelah 6 bulan menghilang, Geralt sekarang dapat melihat bahwa Leila telah pindah. Dia sekarang memiliki hidupnya sendiri. Dan dia tampaknya baik-baik saja. Hanya itu yang penting baginya. Orang itu sangat aneh. Gumam pemuda itu sambil menatap punggung Geralt yang perlahan menghilang. Dia adalah, namun, dia juga merasa sangat familiar. Aku tahu aku pasti pernah bertemu dengannya di suatu tempat sebelumnya. Tapi aku tidak bisa menebaknya. Jawab Leila dengan cemberut. Apa yang kalian berdua lakukan? Berdiri di sini. Ah, kamu akhirnya keluar. Jocelyn, kata Leila sambil berbalik untuk melihat gadis modis yang berdiri di belakang mereka. Yah, aku memang mengambil beberapa ujian tambahan. Lagi pula, aku akan menikah bulan depan. Harus memastikan bahwa aku bugar seperti biola. Hahaha, jawab Jocelyn dengan senandung bahagia. Namun, mau tak mau dia merasa terkejut saat dia melihat ke arah yang dilihat Leila sebelumnya. Dia baru saja berhasil melihat sekilas punggung Geralt sebelum menghilang sepenuhnya saat sebuah pintu tertutup di belakangnya. Mungkinkah bahwa kau juga menganggapnya familiar, Jocelyn? Atau mungkin Anda hanya tertarik pada tubuhnya yang bugar? Saya mengenal Anda dengan baik sekarang setelah menghabiskan begitu banyak waktu bersama Anda di Maybury. Anda tidak bisa menahan diri setiap kali bertemu pria tampan, bukan? Kata Leila sambil terkekeh. Tebakan sebelumnya sudah benar. Bagaimanapun juga, dia benar-benar terlihat sangat familiar, terutama punggungnya. Aku benar-benar merasa pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya, kata Jocelyn sambil merenung. Yah, bukannya itu penting sih. Ayo kita makan malam setelah suamiku pulang kerja. Oke. Setelah itu, kita bisa berbelanja mini. Tambah Jocelyn sambil tertawa. Kedengarannya seperti sebuah rencana. Dengan itu, kelompok itu terus mengobrol dan tertawa di antara mereka sendiri saat mereka pergi ke arah yang berlawanan. Geralt, di sisi lain, segera mendapati dirinya berdiri di pintu masuk rumah sakit. Dia benar-benar tidak menyangka akan bertemu dengan Leila di sini. Dia juga tidak akan membiarkannya mencari tahu siapa dia sebenarnya. Bagaimanapun, itu akan membuka serangkaian masalah baru. Saat dia berjalan melewati warung makan di pinggir jalan, dia mendengar percakapan. Bos, tolong beri aku sesuatu untuk dimakan. Anda semuda ini namun Anda sudah mengemis untuk makanan. Dapatkan pekerjaan. Berbalik untuk melihat. Geralt melihat seorang pria muda dengan penampilan yang sangat kuyu. Salah satu kakinya sepertinya patah, dan dia berpegangan pada tongkat kayu untuk menopang dirinya sendiri sambil terus mengemis makanan di pinggir jalan. Tidak lama kemudian, bos mengusirnya seolah-olah pria itu hanyalah seekor lalat. Pejalan kaki lain yang melihat ini segera mulai menunjuk pengemis muda itu sambil berbisik di antara mereka sendiri. Sambil menggelengkan kepalanya, Geralt hendak berjalan sebelum dia tiba-tiba berhenti setelah menyadari sesuatu. Menyipitkan matanya saat dia mengamati pemuda itu yang perlahan beringsut menjauh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia kemudian berteriak, "Hei kamu! Berhenti di sana!" Membeku di tempat. Pengemis muda itu sangat ketakutan sehingga dia segera mulai gemetar ketakutan. Dia berlinang air mata saat dia menurunkan pandangannya sebelum memohon. "Yeya! Tolong! Pak, bisakah Anda menyisihkan uang untuk makan? Aku mohon." "Yul," jawab Geralt dengan suara lembut. Mendengar nama itu, pengemis itu langsung bergidik hebat sambil mengangkat kepalanya. Saat Yul menatap mata Geralt, bibirnya mulai bergetar seperti tidak ada hari esok. "Geralt," tanya Yul saat dia merasakan air matanya mengalir di pipinya. Melepas topengnya dengan tidak percaya, Geralt segera memegang bahu Yul sebelum menjawab. Ya, ini aku, Yul. Saudara, jadi kamu masih hidup," kata Yul keras-keras saat tongkatnya jatuh ke tanah. "Aku, Yul. Bagaimana kau bisa berakhir seperti ini?" tanya Geralt kaget. Lagi pula, Yul yang dulu dia kenal selalu sangat glamor dan kaya saat itu.
Hampir tidak mungkin bagi Geralt untuk tidak merasa tertekan setelah melihat versi saudaranya yang menyedihkan ini. Beberapa saat kemudian ketika Geralt duduk di seberang Yul di warung pinggir jalan yang sama dari sebelumnya. Menuangkan Yul segelas air sebelum menepuk punggungnya dengan lembut. Geralt kemudian berkata, "Makan pelan-pelan, makanannya tidak akan kemana-mana." Setelah mendengar itu, Yul mengangguk meskipun itu tidak benar-benar menghentikannya untuk terus memasukkan lebih banyak makanan ke dalam mulutnya. Aku benar-benar tidak menyangka begitu banyak hal terjadi hanya dalam 6 bulan. Ini semua salahku. Kalian semua terseret ke dalam ini karena aku, kata Geralt sambil mulai menyalahkan dirinya sendiri. Dari apa yang Yul katakan padanya sebelumnya. Meskipun hal-hal di Mayberry City sebagian besar tetap tidak berubah selama 6 bulan terakhir, hal yang sama tidak dapat dikatakan bagi mereka yang tinggal di dalamnya. Setelah kejadian yang menimpa Geralt, Jet datang ke Mayberry City. Karena Yul berasumsi bahwa Jet telah mengakhiri hidup Geralt, dia membawa beberapa anak buahnya untuk secara pribadi membalas dendam terhadapnya. Namun, terlihat jelas pada pandangan pertama bahwa mereka bahkan tidak mendekati lawan yang layak untuk Jet. Karena serangan awal Yul, Jet menjadikannya tujuan pribadinya untuk membuat semua orang yang dikenal Geralt baik itu teman-temannya atau siapapun yang pernah bekerja untuknya menderita. Tentu saja, karena Yul yang melancarkan serangan, dia yang paling menderita. Bahkan sebelum dia diizinkan pergi, mereka memastikan untuk mematahkan salah satu kakinya di luar titik penyembuhan. Mereka ingin dia mengalami kehidupan yang lebih buruk daripada kematian di Mayberry City. Seolah itu belum cukup, Jet juga diam-diam membunuh seluruh keluarga Paman Holden. Tentu saja, Jessica menyadari semua ini. Dan meskipun dia marah tanpa kata-kata, tidak ada yang bisa dia lakukan. Semua itu mengarah pada peristiwa hari ini. Adapun yang lain, Aiden dan keluarganya pindah dari Mayberry City untuk menghindari bencana yang akan segera menimpa mereka jika mereka terus tinggal di sana lebih lama. Akhirnya, Aiden bahkan bergabung dengan tentara. Bahkan Elena terpengaruh. Dan dari apa yang Yul dengar, bawahan Jet memaksa keluarganya bangkrut. Informasi terakhir yang dia dengar tentangnya sebelum dia menghilang dari radar adalah bahwa dia saat ini bekerja sebagai perawat. Semuanya benar-benar berubah menjadi yang terburuk. Dan keluarga Moldel berada di balik semua penderitaan ini. Jet Moldel. Geralt menggeram dalam kemarahan yang luar biasa saat niat membunuh melintas di matanya selama sepersekian detik. Tetap saja. Aku benar-benar mempermalukanmu kali ini, saudaraku. Aku tidak lebih dari seorang lumpuh yang tidak berguna sekarang. Hahaha, kata Yul sambil menyelesaikan makannya dengan senyum pahit di wajahnya. Katakan itu lagi dan aku akan memukulmu dengan keras. Kau bukan lumpuh yang tidak berguna. Jangan khawatir. Aku pasti akan menyembuhkan kakimu suatu hari nanti. Adapun semua penderitaan yang harus dialami Holdens, aku akan melakukan keadilan kepada mereka jika itu adalah hal terakhir yang aku lakukan. Kata Geralt dengan dingin. Namun, Yul hanya menggelengkan kepalanya. Tidak. Kakak, kamu harus meninggalkan Mayberry City malam ini. The kota yang sudah berubah banyak dalam 6 bulan terakhir. Saya akan mengatakannya sekarang bahwa Yunus bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Jet. Jet tidak hanya kaya, tetapi dia juga sangat kuat. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa bahkan jika Jet telah menyerang kami selama puncak kejayaan kami di masa lalu, kami tidak akan mampu menghadapinya sama sekali. Aku mendengarmu, Yul, tapi kamu bisa tenang. Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Kamu masih menghindari pengejaran terus-menerus dari keluarga Moldel. Bukan saudara. Apa rencanamu untuk masa depan? Hahaha, saya tidak punya apa-apa saat ini. Saya hanya akan membuat keputusan sambil jalan. Lalu, bisakah aku mengikutimu? Saudaraku, mati akan sangat berharga jika bersama denganmu. Saudaraku, aku hanya benar-benar tidak ingin terus hidup seperti ini lagi. Dengan keadaan sekarang, lebih baik aku mati daripada hidup. Mendengar saran Yul, Geralt berhenti sejenak. Apa yang dia katakan itu benar. Yul tidak hanya tidak lagi memiliki rumah untuk kembali, tetapi Jet juga telah menyiksanya hingga kondisinya yang menyedihkan saat ini. Geralt tahu pasti bahwa dia tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Sangat baik, Anda akan mengikuti saya mulai sekarang dan seterusnya. Kita berdua akan hidup dan mati bersama. Namun,
Saya masih akan mengirim Anda ke tempat di mana Anda akan mendapatkan perawatan terlebih dahulu, kata Geralt. Iya, kita akan hidup dan mati bersama, teriak Yul, merasa sangat tersentuh. Dengan itu, Geralt memberi Yul alamat dan menyuruhnya menuju ke perbatasan Provinsi Salford. Di sana, dia akan mencari perlindungan dengan keluarga Wesley di mana Master Jenkinson juga saat ini tinggal. Dengan bantuannya, Yul pasti akan sembuh total. Bagaimana denganmu, saudara? Tanya Yul. Hahaha, yah. Anggap saja aku punya sesuatu untuk diselesaikan di sini dulu. Quest. Di sisi lain, diberitahu untuk tetap berada di Provinsi Salford bersama dengan Master Jenkinson setelah seluruh operasi Suiler. Lagi pula, Geralt melihat Quest tidak perlu mengikutinya sampai ke Mayberry City. Selain itu, dengan Quest kembali ke rumah dengan selamat, Geralt tahu bahwa dia telah mengamankan tempat perlindungan di Provinsi Salford di mana dia bisa mundur jika keadaan menjadi serba salah. Sejujurnya itu adalah satu-satunya tempat berlindung yang dia tinggalkan. Jika ada saatnya keluarga Wesley terungkap, Geralt tahu pasti bahwa dia tidak akan punya tempat lain untuk mencari perlindungan begitu keluarga Moldel mencium baunya. Bagaimanapun, dia telah membunuh 4 orang Moldel di Provinsi Salford. Sementara dia yakin bahwa Moldels tidak akan membunuhnya dengan mudah. Dia tidak dapat menyangkal bahwa keluarga mereka sangat kuat. Geralt sangat sadar bahwa dia seharusnya tidak mempertimbangkan untuk berurusan dengan Moldel sendirian. Itulah alasan mengapa dia sekarang dengan hati-hati mempertimbangkan setiap gerakan yang akan dia ambil. Setelah mengatur perjalanan Yul ke Provinsi Salford, Geralt segera menuju ke Mountain Top Villa. Memanjat di atas salah satu dari banyak pohon tinggi di dekatnya. Geralt memejamkan mata saat dia bersandar pada cabang kokoh, tinggi di atas tanah. Di sana, dia berbaring menunggu sampai malam akhirnya datang. Saat itulah dia akhirnya membuka matanya lagi. Saat itu, Mountain Top Villa sudah terang benderang. Setelah memeriksa apakah ada orang di dekatnya, Geralt menjatuhkan tas ranselnya ke tanah, menimbulkan bunyi gedebuk. Setelah itu, dia turun dari pohon juga, mendarat dengan tenang seolah-olah dia adalah seekor kucing. Sekarang di tanah, dia membuka tasnya dan mengeluarkan jas hujan berkerudung hitam. Setelah memakainya, wajah Geralt hampir tidak bisa dikenali. Dengan itu, misi infiltrasinya dimulai. Jadi, seperti apa situasinya? Apa yang dikatakan orang-orang yang Anda kirim ke Provinsi Salford? Tanya seorang pemuda yang sedang berbaring di sofa di ruang tamu Mountain Top Villa. Di dalam ruangan, ada beberapa pria yang berdiri dengan tenang, tangan mereka ke belakang. Mendengar pertanyaannya, beberapa pria lain yang berdiri tepat di hadapannya menjelaskan. Sejak rumah keluarga Suiler benar-benar diratakan dengan tanah dan semua orang dari keluarga itu telah dinyatakan hilang, kami belum dapat menemukan petunjuk di mana Quentin berada. Dan Trey Duo bisa. Kami bahkan tidak yakin apakah mereka hidup atau mati. Start. Anda harus sangat menyadari bahwa semua anggota keluarga Moldel memiliki darah bangsawan. Tidak ada orang biasa yang bisa dibandingkan dengan Quentin dan Trey. Mereka tangan kananku. Jika mereka benar-benar menemui ajal mereka di tempat seperti Provinsi Salford, itu pasti akan menjadi penghinaan terbesar yang harus dihadapi keluarga Moldel. Gandakan upaya Anda sampai Anda menemukannya. Segera. Tuan Moldel, teriak semua orang yang terlibat saat mereka buru-buru pergi. Menutup matanya, Jet kemudian berkata dengan seringai di wajahnya. Tetap saja. Betapa sempurnanya Mayberry City. Hahaha. Aku pasti akan menjadikan kota ini markasku setelah Moldel akhirnya menyingkirkan Crawford untuk selamanya. Tepat saat kalimatnya berakhir, langkah kaki yang lambat dan samar terdengar menuju ruangan. Kata salah satu bawahan Jet sambil menyipitkan matanya sebelum membuka pintu aula utama. Hah, kamu siapa? Tanya bawahan yang terkejut. Apakah Jet Moldel ada di sini? Tanya sebuah suara tua dan memerintah yang menciptakan perasaan gugup bagi siapapun yang mendengarnya. Berdiri di pintu, pria yang mengenakan jas hujan hitam hanya memperlihatkan matanya. Namun, jika seseorang cukup tajam, mereka pasti akan dapat melihat bahwa orang yang tersembunyi di balik mantel itu memiliki kulit yang agak putih. Sebuah indikator yang jelas bahwa bertentangan dengan suara lama orang itu sebenarnya adalah seorang pemuda.
Kamu siapa? Dan kenapa kau mencariku? Tanya Jet sambil dengan santai berdiri dan menyesap anggur merahnya. Dia tidak akan mengungkapkan keterkejutannya kepada siapapun. Bahkan jika mereka terlihat agak luar biasa. Saya di sini karena saya ingin Jet Model mengikuti saya ke suatu tempat. Ayo ikut sekarang, perintah orang berbaju hitam. Hahaha. Dan siapa sebenarnya kamu? Sebenarnya, apakah Anda tahu siapa saya? Betapa beraninya kamu untuk menyuruhku berkeliling. Ejek Jet. Pada saat yang sama, beberapa anak buah Jet sudah marah besar. Saat mereka langsung mulai memukulinya, mereka segera menarik tinju mereka karena terkejut. Setiap benturan terasa seperti mereka meninju dinding batu. Bukan manusia yang sebenarnya. Apa-apaan, kata beberapa pria saat mereka mulai gemetar sambil memegangi kepalan tangan mereka yang sekarang mati rasa. Jet sendiri merasakan kelopak matanya berkedut sebelum berteriak. Mencari kematian. Bukan. Akhiri dia. Mendengar perintah Jet. Kemarahan menguasai ketakutan mereka dan orang-orang itu segera berusaha menyerang pria berbaju hitam itu sekali lagi. Namun, kali ini, pria itu tidak akan hanya berdiri di sana lagi. Saat mereka cukup dekat, pria itu langsung meraih leher dua pria di depannya sebelum dengan lembut meregangkan pergelangan tangannya. Sedetik kemudian, kedua pria itu segera mulai menyemburkan darah ketika mereka mendengar leher mereka retak. Dan begitu saja, hidup mereka tidak ada lagi. Berakhir semudah memadamkan lilin. Setelah itu, dia mengulangi proses yang sama dengan penyerang lainnya. Menyerang mereka semua dengan presisi dan efisiensi yang ekstrim. Siapa sebenarnya kamu, Jet tergagap? Orang ini sangat kuat. Selain itu, metodenya sama terampilnya dengan yang sangat menakutkan. Selain Kord, Jet belum pernah melihat orang lain dengan kekuatan mentah seperti itu. Itu membuatnya berpikir bahwa pria yang berdiri di depannya sekarang adalah seorang master yang tidak kalah kuatnya dengan ayahnya. Mengetahui itulah alasan mengapa dia sangat terkejut saat dia terus menatap Geralt. Tidak perlu bertanya, ikuti saja aku, jawab pria itu. Baiklah. Karena kamu memilih persona seorang tetua, aku akan ikut sebagai junior. Tetapi sebelum itu, tetua, bisakah Anda setidaknya memberi tahu saya nama Anda? Saya ingin menyebutkannya kepada ayah saya di masa depan. Sementara kita melakukannya, izinkan saya untuk mengajukan pertanyaan ini. Apakah Anda seorang teman atau musuh? Tanya Jet sambil menyipitkan matanya sedikit. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu untuk tidak bertanya lebih jauh. Itu adalah satu-satunya hal yang berhasil dicatat oleh Jet sebelum pria berbaju hitam itu segera berjalan ke arahnya dan memegang pundaknya. Hanya sepersekian detik yang dibutuhkan Geralt untuk memberikan sedikit tekanan dan menciptakan celah memuakkan lainnya. Mata Jet langsung melebar saat dia meraung kesakitan. Lengannya telah benar-benar terkilir dan hancur. Namun, Geralt belum selesai. Langkah selanjutnya adalah menendang Jet langsung di lutut, menyebabkan kaki kanannya terkilir juga. Saat mata Jet memerah sambil menahan semua rasa sakit, dia berbalik untuk melihat pria berbaju hitam itu sebelum bertanya. Kamu, apakah kamu tahu siapa ayahku? Dia benar-benar tidak menyangka pria ini begitu dingin dan kejam. Aku tidak perlu, jawab pria berbaju hitam dengan dingin sambil mengangkat Jet seperti sedang membawa anjing pincang. Karena salah satu bawahan Jet tidak menyerang Geralt sebelumnya, Geralt meninggalkannya sendirian. Namun, dia sekarang ketakutan setengah mati saat dia gemetar di sudut ruangan. Melempar Jet ke arah bawahan. Geralt menunjuknya sebelum memerintahkan. Jika kamu ingin hidup, bawa dia dan ikuti aku. Sekarang ayo pergi. Tidak punya pilihan lain. Bawahan hanya menurut. Saat mereka bertiga berhasil keluar dari pintu depan villa tanpa banyak kesulitan. Secara kebetulan, Geralt melihat sesuatu di sudut matanya. Apa yang dia lihat menyebabkan senyum perlahan terbentuk di wajahnya saat dia memimpin dua pria lainnya menuruni gunung bersamanya, menghilang ke dalam malam segera setelahnya. Di tempat yang tepat di mana Geralt melihat sebelumnya, adalah seorang pria babak belur yang mencengkeram dadanya dengan erat. Dia adalah orang pertama yang dipukuli Geralt malam itu, dan dia merangkak sampai ke villa dari tengah gunung. Meskipun wajahnya berdarah, itu juga sangat pucat, menciptakan kontras yang menghantui. Selain bawahan yang dibawa Geralt bersamanya, pria yang terluka itu adalah satu-satunya orang yang masih hidup di sana.
Menyadari bahwa Geralt telah meninggalkan mansion bersama Jet. Dengan susah payah, dia akhirnya berhasil mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Tuan muda ketiga telah diculik. Pihak lain adalah Master Top yang juga bisa menjadi bagian dari perkumpulan rahasia. Dari suaranya, dia terdengar seperti orang tua berusia sekitar 60 tahun. Beritahu tuan muda kedua tentang ini segera dan kirim beberapa orang ke sini sekarang juga. Lapor pria itu melalui telepon. Anggota perkumpulan rahasia, dan dia juga menculik tuan muda ketiga. Temukan cara untuk mengikutinya dari dekat. Saya akan segera memberitahu tuan kedua tentang ini, kata orang di ujung telepon sebelum mengakhiri panggilan. Dia kemudian bergegas ke ruang tersembunyi untuk menyampaikan apa yang baru saja dia dengar. Apa? Jet diculik? Siapa yang waras akan seberani ini? Raung Kord saat matanya melebar karena marah. Kami belum tahu. Padahal dari keterangan bawahan, dia bilang laki-laki itu kemungkinan besar berusia di atas 60 tahun. Dia juga mengatakan bahwa keterampilan lawan kita saat ini sebanding dengan milikmu, tuan kedua. Lagi pula, dia sepertinya tidak kesulitan mengeluarkan tuan muda ketiga dan bawahannya. Tepat ketika bawahannya mengatakan itu, teleponnya berdering lagi. Apakah ada pembaruan? Apa? Provinsi Surga. Baik. Setelah mengakhiri panggilan, dia melihat Kord lagi sebelum berkata, berdasarkan apa yang bisa dikatakan bawahan, mereka bertiga tampaknya menuju ke Provinsi Surga. Siapa di provinsi itu yang punya daging sapi bersama kita? Geram Kord saat dia membanting tinju ke mejanya, membelahnya menjadi dua dalam prosesnya. Terlepas dari siapa orang itu, dia tidak akan kabur begitu aku mengetahui identitas aslinya. Teriak Kord dalam kemarahannya, sambil menelan ludah. Bawahan itu kemudian menyarankan, apakah Anda pikir mungkin seseorang dari keluarga Crawford yang melakukan ini, tuan kedua? Tidak, dan saya punya alasan untuk percaya bahwa mereka tidak terlibat. Bagaimanapun, Dylan tidak akan pernah memiliki keberanian untuk melakukan semua ini. Bahkan jika dia melakukannya, dia tidak akan memiliki tenaga untuk itu. Ada yang sangat aneh dengan kejadian ini. Kord menjelaskan dengan agak tenang sambil menganalisis situasi saat ini. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya sebelum berkata, instruksikan semua pasukan yang saat ini menekan Crawford untuk pindah ke Provinsi Paradise sesegera mungkin. Jet harus ditemukan bagaimanapun caranya. Kamu tidak boleh goyah. Jet, tetap kuat. Kord berpikir dalam hati sambil menghela nafas. Itu adalah malam berikutnya di rumah keluarga Crawford di North Bay ketika seorang kepala pelayan berlari sambil berteriak. Tuan, saya membawa kabar baik, Pak. Saat itu, Dylan sedang membaca di ruang belajarnya. Mengizinkan kepala pelayannya masuk. Dylan kemudian meletakkan kacamatanya sebelum menggosok alisnya dan berkata, ayo. Ini tentang Kord model. Sementara Kord dan Jet telah melakukan segala yang mereka bisa untuk melawan keluarga kami dalam 6 bulan terakhir. Kami baru saja menerima berita dari sumber yang dapat dipercaya bahwa Jet telah hilang. Apa? Jet hilang, kata Dylan sambil berdiri karena terkejut. Jet adalah putra ketiga Kord yang perlahan-lahan membangun kekuatannya dalam 6 bulan terakhir. Dia juga terus-menerus menyusahkan. Dengan sengaja menyebabkan masalah bagi keluarga Crawford kapanpun dia bisa. Meskipun Dylan hanya melihatnya sebagai hama yang tidak perlu dianggap terlalu serius, itu tidak mengubah fakta bahwa Jet selalu mengganggu keluarga mereka. Bahkan, sangat menyebalkan sehingga keluarga Crawford sering merasa lelah hanya karena harus berurusan dengannya berulang kali. Memikirkan bahwa duri di pihak keluarga mereka sekarang telah hilang. Dia menghilang bahkan bukan berita terbaik, Pak. Soalnya, Kord menarik sebagian besar anak buahnya tadi malam dan memindahkan mereka ke tempat lain. Keluarga Crawford akhirnya bisa mengambil nafas sekarang, kata kepala pelayan dengan gembira. Dylan sendiri mengangguk ketika senyum terbentuk di wajahnya. Namun, seingat saya, Jet adalah putra kesayangan Kord. Sekarang setelah dia hilang, apakah menurut Anda Kord akan curiga bahwa keluarga kita terlibat dalam masalah ini? Tanya kepala pelayan dengan cemberut di wajahnya. Tentu saja dia tidak akan, kata Dylan sambil menutup buku yang telah dibacanya sebelum meletakkannya di samping. Bagaimanapun, Kord tidak bodoh. Dia tahu betul betapa terampilnya Jet. Dan dia juga sangat sadar bahwa bahkan penjaga utama keluarga Crawford tidak akan bisa menyentuhnya.
Saya yakin Court juga mengerti bahwa keluarga kami tidak akan berani melakukan hal seperti itu sejak awal. Karena kamu mengatakan bahwa dia menarik anak buahnya yang mengawasi kita. Itu jelas berarti mereka tahu kita bukan ancamannya. Lebih baik lagi, itu berarti mereka memiliki masalah besar yang harus mereka tangani. Jawab Dylan sambil menghela napas lega. Anda benar sekali, Pak. Sepertinya aku hanya terlalu memikirkan hal-hal, kata kepala pelayan sambil tersenyum melihat Dylan mengeluarkan ponselnya. Tetap saja, siapapun yang menangkap Jet di dalam Mayberry City dari semua tempat, pastilah seorang master yang sangat terampil. Bahkan, seorang master di atas semua master. Finn, kata Dylan dengan ekspresi serius tiba-tiba di wajahnya saat panggilan itu akhirnya tersambung. Apa yang bisa saya bantu, Tuan? Aku sekarang memberimu tugas rahasia. Saya ingin Anda menyelidiki hilangnya Jet dan mencoba menemukan tuan yang menculiknya. Jika kita berhasil mempekerjakan atau membuatnya membantu keluarga kita, maka kita mungkin akhirnya memiliki kesempatan untuk mengalahkan Court. Anda bebas menggunakan cara apapun yang dapat Anda pikirkan untuk mencarinya. Perintah Dylan sambil membanting tangannya yang bebas ke meja. Dimengerti, persiapan investigasi akan segera dimulai. Jawab Finn sambil mengakhiri panggilan. Saat kepala pelayan hendak pergi, Dylan berseru, "Tunggu. Beritahu wanita tertua, Madam Lyra, dan seluruh keluarga bahwa kita akan makan malam bersama malam ini." "Ya Pak," kata kepala pelayan, berseri-seri dengan gembira. Lagi pula, sudah lama sejak dia melihat Dylan terlihat sebahagia ini. Sejak hilangnya Geralt sekitar 6 bulan yang lalu, keluarga Crawford tidak pernah makan malam keluarga yang layak. Bahkan Yulia hampir tidak menghabiskan waktu di sekitar Dylan selama periode itu karena dia selalu mengurung diri di ruang belajarnya. Saat waktu makan malam tiba, Jessica dan Lyra semua tersenyum melihat Dylan merasa sangat bahagia setelah sekian lama. "Apa yang terjadi, Ayah? Dalam rangka apa? Apakah Anda berhasil mencari tahu di mana Geralt berada?" tanya Jessica segera setelah dia mendapat kesempatan. Sambil menggelengkan kepalanya dengan sedih, dia kemudian menjawab, "Tidak, kami masih belum bisa menemukannya." Setelah mendengar itu, semua orang langsung berubah sedikit murung. Namun, bahkan jika itu masalahnya, hari ini masih hari yang baik. Lagi pula, Jet hilang. Sebuah tragedi terjadi di Mountain Top Villa dan semua kecuali satu dari bawahan Jet di sana terbunuh. Dylan mengumumkan, "Apa? Bintang B itu hilang," kata Jessica sambil berdiri dan tertawa. Memang, beberapa master telah menculik Jet, dan terlepas dari apakah dia melakukannya untuk alasannya sendiri atau untuk membantu kita, itu tidak masalah karena tindakannya masih sangat menguntungkan keluarga Crawford. Jawab Dylan sambil tersenyum. "Tapi siapa tuan itu? Apakah Anda mengetahui adanya perkumpulan atau keluarga rahasia lain selain dari Moldels, Ayah?" "Kalaupun ada, saya tidak tahu. Terlepas dari itu, dalam keadaan seperti ini, saya merasa bahwa keluarga kami sangat membutuhkan tuan yang begitu kuat untuk membantu menangani keluarga Moldel. Jika kita memang menemukannya, saya bersedia menawarkan sepertiga dari aset keluarga kita hanya sebagai insentif bagi tuan untuk membantu kita." Sebagai tanggapan, Jessica dan yang lainnya mengangguk setuju. Sementara itu, di barat daya wilayah surga, sebuah bus perlahan-lahan menuju provinsi surga. Bus saat ini sedang berjalan di jalan pegunungan. Dan selain dari pengemudi sesekali, jalan itu sebagian besar benar-benar kosong. Tidak peduli ke arah mana seseorang melihat, gunung adalah satu-satunya pemandangan yang konstan. "Kau tahu, aku mendengar banyak perampokan terjadi di jalan ini," kata seorang pemuda gendut yang jelas-jelas menganggap seluruh perjalanan itu cukup menyedihkan. Ketika dia melihat bahwa orang lain sekarang menatapnya, dia kemudian melanjutkan, "Itu ada di berita beberapa waktu lalu. Sekelompok perampok tampaknya telah mengambil alih sebuah bus di jalan ini. Dan begitu mereka selesai dengan penjarahan mereka, mereka membunuh semua orang di dalam bus." "Itu tidak mungkin benar. Aku cukup waspada dengan berita seperti itu. Kenapa aku tidak melihatnya?" tanya seorang wanita parubaya dengan agak gugup. "Yah, berita itu menghilang tidak lama setelah dirilis ke publik. Lagi pula, menyebarkan berita seperti ini tiba-tiba bisa dengan mudah menyebarkan kepanikan." Jelas pria gemuk itu. "Hah, bahkan jika perampok menyerang kita,
Kita akan menghajar mereka sampai mati. Lagi pula, ada begitu banyak dari kita di sini. Ejek pria yang agak besar dan berotot. Ya, tapi kami tidak menggunakan pisau seperti mereka. Gumam pria gendut itu sebagai jawaban. Mendengar itu, semua orang terdiam beberapa saat. Lagi pula, siapa yang tidak gugup setelah mendengar apa yang dia katakan? Beberapa saat kemudian, pria yang sama mengeluarkan sebungkus biskuit dan perlahan mulai mengunyahnya. Puff, bukankah kamu mengatakan ada perampok di sepanjang jalan ini? Bagaimana Anda masih dalam mood untuk makan sekarang? Kamu pasti akan menjadi orang pertama yang dirampok karena kamu sangat gemuk. Kata wanita dari sebelumnya dengan suara yang agak tidak puas. Hei, aku hanya makan untuk menghilangkan stres. Berikut adalah hal-hal sepele. Manusia lebih mudah rileks ketika rahang kita terus bergerak. Jawab pria itu. Apakah itu benar? Saya tidak punya alasan untuk berbohong. Ini. Ambil sebungkus biskuit dan coba sendiri. Kata pria gendut itu sambil menyerahkan sebuah bungkusan kepada wanita itu. Oh, saya juga ingin beberapa, kata orang lain yang duduk di bas sambil tertawa. Biskuit saya sangat berharga bagi saya. Apakah di antara kalian tidak ada yang membawa makanan ringan sendiri untuk perjalanan jauh? Saya akan menjualnya kepada Anda seharga $3 per bungkus jika Anda benar-benar menginginkannya. Jawab pria gendut itu sambil langsung memeluk tas kopernya erat-erat. Sebagai tanggapan, semua orang segera tertawa keras. Ternyata pria gendut itu adalah seorang penjual biskuit. Namun, karena beberapa dolar tidak berarti apa-apa bagi mereka, mereka mulai membagikan uang kepadanya untuk membeli biskuit. Ketika pria gemuk itu dengan senang hati mengambil uang itu dan mulai membagikan biskuit, dia berbalik untuk melihat pria aneh yang telah duduk diam di dalam bas selama ini. Pria itu sendiri mengenakan topi dan topeng yang menutupi sebagian besar fitur wajahnya, sehingga sulit bagi pria gemuk itu untuk menebak usianya. Seolah-olah dia tidak cukup aneh. Duduk tepat di belakangnya adalah dua pria yang sangat lemah dan tampak rapuh. Berjalan ke ketiganya, pria gemuk itu kemudian bertanya, "Tidak ada dari Anda yang mengatakan sepatah kata pun sepanjang perjalanan ini, Tuan. Pasti kamu juga lapar. Mengapa tidak makan biskuit agar kamu bisa lebih santai?" Sebagai tanggapan, pria berjas hitam itu hanya menggelengkan kepalanya. Aku memberi kalian masing-masing paket di rumah. Lagi pula, kalian bertiga terlihat lebih tegang daripada orang lain di bas. Mari berteman saja, tambah pria itu. Namun, alih-alih menjawab, pria bertopeng itu malah berbalik untuk melihat keluar jendela. Sungguh orang yang aneh, pikir pria gemuk itu pada dirinya sendiri ketika dia berbalik untuk melihat gadis yang duduk di seberang pria aneh itu. Dia mengenakan celana kulit hitam serta jaket kulit. Sejujurnya, kecantikan berambut panjang itu mirip dengan laba-laba hitam karakter film fiksi terkenal. Sementara dia benar-benar terlihat cantik, dia juga memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Bagaimana denganmu? Cantik, apakah Anda ingin beberapa biskuit? Tanya pria gendut itu sambil tersenyum. Saat itu, dia hanya menggelengkan kepalanya sedikit. Ayolah. Meski biskuitnya bisa sedikit manis, itu bagus untuk membantumu bersantai. Tambah pria itu, hanya ingin dia meninggalkannya sendirian. Dia kemudian berkata dengan nada tidak sabar, "Beri aku paket kalau begitu." Setelah menyerahkannya padanya, dia terus menatapnya sambil tersenyum, menunggu untuk mengumpulkan uang yang menjadi hutangnya. Namun, ketika dia hendak mengeluarkan dompetnya, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Beralih untuk melihat pria itu lagi. Dia mengerutkan kening sebelum berkata, "Aku tidak membawa uang." Apa? Bahkan $3? Itu agak tidak masuk akal. Harus saya katakan. Jawab pria gendut itu dengan heran. Aku mengatakan yang sebenarnya. Tambah gadis itu saat kerutan di dahinya semakin dalam. Hei, gendut, lupakan saja. Lagi pula dia cantik. Jika Anda benar-benar gigih, maka di sini. Ambil $3 dari saya sebagai gantinya. Menawarkan salah satu penumpang sambil tertawa. Kamu tidak bisa serius untuk berpikir bahwa gadis seperti itu ada. Ingin makan namun bahkan tidak mau membayar $3. Cemberut pria gemuk itu. Mendengar itu, gadis itu mengerutkan kening lebih keras. Namun, segera setelah itu, keganasan singkat melintas di matanya ketika dia berkata, "Jika kamu benar-benar menginginkan uangku,
maka turunlah dari bus bersamaku nanti. Jika Anda menerima tantangan, lupakan $3. Saya akan memberi Anda $3.000 jika Anda mau. Apa yang kamu katakan? Tanya gadis itu dengan dingin. Saya katakan mengapa saya tidak berani melakukannya. Namun, Anda sendiri yang mengatakan bahwa Anda akan memberi saya $3.000. Belum terlambat untuk menarik kembali pernyataan itu. Jawab pria gendut itu sambil mendengus. Sepakat, teriak gadis itu sebelum menarik napas dalam-dalam. Sepanjang percakapan mereka, pria berbaju hitam itu terus-menerus melirik gadis itu. Meskipun salah satu alisnya terangkat, dia dengan cepat menarik pandangannya sebelum ada yang menyadarinya. Baru setelah keadaan tenang beberapa saat kemudian gadis itu berteriak, "Hentikan busnya. Sopir, sini, diantah berantah. Cantik. Kamu akan terdampar di sini sendirian jika aku menurunkanmu di sini." Jawab pengemudi hanya dengan niat baik. "Urus urusanmu sendiri dan hentikan saja kendaraannya." Mendengar tanggapannya yang dingin namun tegas, pengemudi tidak punya pilihan selain menurut. Begitu bus berhenti bergerak, gadis itu menatap pria gemuk itu sebelum membawa kotak putihnya dan turun dari kendaraan. Dengan tas biskuit di tangannya, pria gemuk itu kemudian mengikutinya ke bawah sebelum berkata, saya di sini. Di mana $3.000 itu?" Saat sopir bus terus memandangi mereka berdua, dia terkejut melihat pria berbaju hitam bersama dengan dua pria yang tampak lemah, turun dari bus juga. Keterkejutannya berubah menjadi kekhawatiran ketika dia melihat 5 pria kekar membawa barang bawaan mereka turun dari bus. "Apa yang kalian semua lakukan? Kita baru sampai di tengah jalan." Meskipun dia ingin tahu tentang apa yang akan terjadi di sana, dia sudah tua dan cukup berpengalaman untuk mengetahui bahwa dia tidak boleh tinggal untuk mengorek. Akibatnya, dia pergi begitu saja dengan penumpang yang tersisa. Sekarang berdiri di daerah yang benar-benar sepi. Pria gemuk itu mengulangi, "Saya melakukan bagian saya dari kesepakatan. Jadi tetaplah pada bagian Anda." "Di mana $3.000 itu?" Gadis itu, yang tadinya melihat sekeliling, berbalik menghadap pria gendut itu lagi sebelum menjawab. "Apa, tidak bisakah kamu melihatnya? Uang yang Anda cari ada di belakang Anda. Kecantikan. Aku hanya ingin uangku. Bukan 5 orang itu. Kau dengar itu, kakak? Dia menunggu kita. Hahaha, kami pasti akan bersenang-senang dengannya," kata salah satu pria kekar. Tertawa bersama, mereka berlima membuang tas koper mereka sebelum berjalan ke gadis itu dan mengelilinginya. "Mungkinkah kamu tiba-tiba merasa kesepian di tengah perjalanan? Cantik. Jangan khawatir. Kami di sini untuk menemani Anda." Tambah satu lagi dari 5 pria itu. Tercengang oleh pergantian peristiwa yang tiba-tiba, pria gemuk itu kemudian berkata, Kakak, bisakah kalian menjadi perampok? Hah, pikirkan saja urusanmu sendiri jika kamu ingin hidup. Jawab pria kekar lainnya sambil mendorong pria gemuk itu ke samping. Pria berbaju hitam, di sisi lain, hanya berdiri agak jauh bersama dengan 2 pria lemah itu, menyaksikan pertunjukan perlahan dibuka. "Ya ampun, menemanimu bilang. Bagaimana?" jawab gadis itu dengan senyum menawan. "Haha, kami akan menemanimu sesukamu." Setelah mengatakan itu, para pria itu akan melemparkan diri mereka ke arahnya ketika dia tiba-tiba bertanya, "Apakah pemimpinmu bernama Hansel?" "Hah, kamu? Bagaimana kamu tahu namanya?" tanya orang-orang itu saat mereka saling bertukar pandang dengan heran. "Yah, tentu saja aku tahu namanya. Lagi pula, dia akan segera mati di tanganku. Sama seperti kalian 5 sampah yang memuakkan," ejek gadis itu. "Apa?" Bahkan sebelum mereka bisa mengatakan apa-apa lagi, si cantik dengan cepat menarik pedang pendek entah dari mana dan mulai menebas mereka. Hanya butuh 1 atau 2 detik bagi kelima pria itu untuk jatuh ke tanah, mencengkeram leher mereka yang terluka parah saat mereka akhirnya berhenti bergerak. "Haha," teriak pria gendut itu saat dia langsung mulai bergidik ketakutan. Bahkan pria berbaju hitam itu tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan mata kanannya sedikit berkedut saat melihat pemandangan di depannya. Namun, dia segera menarik kembali pandangannya. Si cantik, di sisi lain, hanya melirik pria gemuk itu sebelum berkata, "Jika kamu ingin hidup, bawalah barang bawaanku dan ikuti aku. Lakukan itu dengan benar dan aku akan memberimu $100.000 begitu kita selesai." Saat dia melihat pria gemuk itu mengangguk tanpa suara dalam ketakutan,
Sudut matanya melihat sekilas 3 pria lain yang turun dari bus sebelumnya. Melihat mereka berjalan ke arah yang berlawanan, dia hanya bisa sedikit mengerutkan alisnya. Pria dengan jas hujan hitam itu benar-benar sebuah misteri, pikirnya dalam hati. Bagaimanapun, dia tidak menghalanginya sehingga dia tidak terlalu penting baginya. Dia memiliki hal-hal sendiri untuk fokus pada sementara itu. Dia kemudian berjongkok dan mulai melepaskan semua perangkat komunikasi dari 5 mayat. Begitu dia selesai, dia memberi isyarat agar pria gemuk itu mengikuti dan keduanya kemudian berjalan diam-diam. Penatua, Tuan. Manapun yang Anda suka, kemana Anda akan membawa saya? Jika itu uang yang Anda inginkan, maka keluarga saya dapat memberi Anda uang sebanyak yang Anda butuhkan. Bahkan jika itu sesuatu yang lain, saya percaya bahwa keluarga Moldel pasti dapat menyediakannya untuk Anda. Jadi tolong bebaskan aku. Aku sangat lapar dan haus sekarang. Jika itu tidak cukup jelas, orang yang berbicara tidak lain adalah Jet. Di samping bawahannya, tak satu pun dari mereka berani mengatakan sepatah kata pun sepanjang perjalanan mereka di bus. Lagi pula, mereka tahu lebih baik daripada membuat keributan ketika penculik mereka dapat dengan mudah mengakhiri hidup mereka dengan satu tangan. Namun, sekarang setelah mereka benar-benar berada di antah berantah, Jet tahu dia akhirnya bisa berbicara lagi. Kemana kita akan pergi tepat di depan? Jawab pria berbaju hitam itu. Sini, tanya Jet dengan heran saat dia melihat ke sekeliling lembah yang dalam. Memang, bagaimanapun juga, aku yakin keluarga Moldel yang lain pasti sedang mencarimu sekarang. Dari apa yang saya bisa menebak, Weston pasti terbalik saat mereka mengetahui bahwa Anda hilang. Mereka pasti akan kewalahan ketika akhirnya berhasil melacak lokasi Anda sampai ke sini, kata pria berbaju hitam itu. Saya senang Anda mengerti itu, Penatua. Dengan tingkat kecerdasanmu, aku yakin kamu tahu betapa ayahku mencintaiku. Pada titik ini, dia mungkin akan memobilisasi semua master top dalam keluarga untuk mencari saya. Ini benar-benar tidak harus berakhir dengan Anda menyinggung keluarga Moldel, Penatua. Mari kita membahas hal-hal secara damai. Siapa tahu, kita bahkan bisa menjadi sekutu. Seperti yang kamu katakan, ayahmu tidak akan berhenti sampai dia menemukanmu. Betul sekali. Jadi tolong, Penatua, silakan saja. Sebelum Jet bahkan bisa menyelesaikan kalimatnya, Geralt dengan cepat mencengkram tenggorokan bawahannya yang pendiam. Bawahan itu bahkan tidak bisa bereaksi sebelum Geralt menggerakkan jarinya sedikit dan suara gertakan bisa terdengar. Darah segera menyembur keluar dari mulut pria itu saat dia jatuh ke tanah, mati. Haya, lebih tua, kamu, tergagap Jet. Benar-benar terkejut dengan pergantian peristiwa yang tiba-tiba. Harus saya katakan, bawahan Anda cukup pintar. Lagi pula, dia telah membuat catatan dan meninggalkan petunjuk di sepanjang perjalanan. Ejek pria berbaju hitam itu. Izinkan saya menanyakan ini kepada Anda, Tuan Muda Ketiga, Jet. Apakah kamu masih tidak tahu siapa aku sebenarnya? Tidak, siapa sebenarnya kamu? Tetua. Mendengar itu, Geralt kemudian melepas topi dan pengubah suaranya yang selama ini menempel di lehernya. Menyimpan yang terbaik untuk yang terakhir. Geralt akhirnya melepas topengnya, memperlihatkan wajahnya yang tampan. Itu kamu, Geralt, teriak Jet dengan kaget sekaligus ngeri ketika akhirnya dia melihat wajah penculiknya. Untuk membantu Moldels dalam memburu Geralt, Jet sebelumnya telah membaca semua informasi mengenai mantan pewaris kaya. Meskipun dia berasumsi bahwa dia sudah tahu semua yang perlu diketahui tentang Geralt, dia sekarang tahu betapa salahnya dia. Bingung, memikirkan bahwa kamu dan ayahmu telah mencariku dengan putus asa selama ini. Taruhan kamu tidak pernah menyangka akan jatuh ke tanganku, kan? Tanya Geralt sambil menyeringai. Ketakutan yang tak terkatakan saat melihat senyum Geralt. Jet kemudian berkata, Geralt. Tidak, Emmer, Crawford. Saya tidak pernah berharap Anda menjadi bagian dari garis keturunan kami juga. Mohon maafkan ketidaksopanan saya. Semua yang terjadi hanyalah salah satu kesalahpahaman besar. Tidak mungkin Geralt bukan seorang Moldel. Bagaimanapun, keterampilan dan kemampuannya terlalu kuat. Kesalahpahaman yang kamu katakan. Anda telah menekan keluarga Crawford tanpa henti selama 6 bulan sekarang. Banyak, jika tidak semua, mantan kenalan saya telah menderita di tangan Anda.
Seolah itu belum cukup. Aku juga menjadi tunawisma dan sengsara selama perburuanmu ini. Anda berani mengatakan di hadapan saya bahwa semua itu hanyalah kesalahpahaman. Geralt menggeram sebelum mencibir. Better lepas. Mengapa Anda tidak membunuh saya di tempat itu? Mengapa Anda menculik saya sebagai gantinya? Apa yang kamu rencanakan? Tanya Jet sambil meneguk sambil mundur 2 langkah. Ah, jangan salah paham. Aku hanya mencari waktu dan tempat yang tepat untuk membunuhmu. Jawab Geralt. Aku mengerti sekarang. Anda telah secara aktif mencoba mengalihkan perhatian ayah saya sehingga Anda dapat memberi keluarga Crawford kesempatan untuk akhirnya bersantai. Namun, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda akan dapat melarikan diri lama setelah menculik saya? Anda mungkin kuat dan kuat sekarang. Tetapi jangan lupa bahwa Anda akan berurusan dengan seluruh keluarga Moldel begitu mereka menangkap Anda. Termasuk ayah saya. Geram Jet dengan kejam. Dia kemudian menambahkan, ayahku akan mengejar kita dengan sangat cepat. Aku bisa merasakannya. Pikirkan tentang itu. Geralt, jika kamu membunuhku sekarang, maka kamu tidak akan memiliki tawar-menawar yang tersisa begitu dia menemukanmu. Mendengar itu, Geralt hanya mengangguk sebelum berkata, aku sadar. Itulah sebabnya aku butuh waktu lama untuk memikirkan bagaimana aku harus membuangmu. Lagi pula, jika aku membakarmu, masih akan ada jejak yang tertinggal. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, akhirnya saya menemukan ide brilian ini. Lihat, ada lembah yang dalam di depan yang disebut lembah miasma liar. Ini juga dikenal sebagai lembah nyamuk beracun. Kira-kira ratusan juta nyamuk yang sangat beracun hidup di bawah sana. Loh, setelah saya melemparkan Anda ke sana, itu akan memakan waktu paling lama setengah jam untuk semua kulit Anda untuk benar-benar dimakan. Aku yakin ayahmu tidak akan menemukanmu dalam waktu dekat begitu itu terjadi. Kau B asterisk start. Anda setan B asterisk start. Ayahku pasti akan memotongmu menjadi jutaan keping begitu dia mendapatkanmu. Teriak Jet dalam kemarahan dan ketakutan dengan ekspresi yang benar-benar mengerikan di wajahnya. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.